Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Saya Irnanda Suryaningrum dengan NIM 058. Nama saya Fatur Rahmanur Cahyo dengan NIM 071. Nama saya Dewi Utaria Pianingsi dengan NIM belakang 069. Perkenalkan, nama saya Zahra Tia Amanda dengan NIM 047. Adapun video pembelajaran kali ini yaitu kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Contohnya, kearifan lokal suku Baduy. So, let's get started. Pengertian kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Pertama, menurut Gobiah, kearifan lokal didefinisikan sebagai kebenaran yang telah mentradisi secara ajak atau tetap dalam suatu daerah. Yang kedua, menurut Geertz, kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Yang ketiga, kearifan secara etimologi berarti kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi sesuatu kejadian, objek, atau situasi. Sedangkan lokal menunjukkan ruang interaksi di mana peristiwa atau situasi tersebut terjadi. Secara umum, kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur dan adat kebiasaan yang telah mentradisi yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat secara turun-temurun untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Adapun ciri-ciri kearifan lokal yaitu yang pertama, mempunyai kemampuan mengendalikan. Yang kedua, merupakan benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya luar. Keempat, mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan budaya. Dan yang terakhir, mempunyai kemampuan mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli. Kearifan lokal akan selalu berhubungan pada kehidupan manusia yang hidup dari lingkungan hidup yang arif. Karena lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda yang berada di dalamnya, baik itu makhluk hidup maupun benda mati. Dalam kehidupan sehari-hari, segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia secara perlahan akan membawa pengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya, baik itu membawa pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Oleh sebab itu, manusia harus menyadari bahwa segala aktivitas yang dilakukan harus dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap lingkungan di sekitarnya, dengan cara menjaga dan melestarikan daya dukung lingkungan tersebut. Lingkungan hidup yang serasi dan seimbang sangat diperlukan sebagai penentu kehidupan suatu bangsa. Idealnya, pemanfaatan lingkungan hidup harus bertujuan seperti tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan untuk melindungi serta membina lingkungan hidup. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup, terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, dan terlindunginya Indonesia terhadap dampak dari luar yang dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Salah satu contoh kearifan lokal yaitu kearifan lokal suku Baduy. Masyarakat Baduy percaya bahwa mereka adalah orang yang pertama kali diciptakan sebagai pengisi dari dunia dan bertempat tinggal di pusat bumi. Seseorang tidak boleh atau berhak melanggar dan mengubah tatanan kehidupan yang telah ada dan sudah berlaku turun-temurun. Dalam kehidupannya pun, pimpinan tertinggi adalah adat Baduy, yang merupakan Batara serta dianggap sebagai penguasa agama Sunda Wiwitan yang terdiri dari Ngokos, Ngawalu, Muja, Ngelanjak, Ngapundayan, dan Ngareksaken sasara pusaka yang harus ditaati oleh masyarakat Baduy.
Semua aturan ini harus ditaati oleh masyarakat Baduy dan masyarakat luas yang sedang berkunjung. Masyarakat Baduy menggunakan ketentuan adat sebagai kearifan lokal. Ketentuannya yaitu: yang pertama, dilarang mengubah jalan air. Kedua, dilarang mengubah bentuk tanah. Yang ketiga, dilarang masuk hutan titipan untuk menebang pohon, membuka lahan, atau mengambil hasil hutan. Kawasan larangan dan perlindungan tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan apapun. 4. Dilarang menggunakan teknologi kimia. 5. Dilarang menanam tanaman budidaya perkebunan seperti kopi, kakao, cengkeh, dan kelapa sawit. 6. Dilarang memelihara binatang ternak berkaki 4 seperti sapi, kambing, dan kerbau. 7. Dilarang berladang sembarangan. Berladang harus sesuai dengan ketentuan adat yang ada. 8. Dilarang menggunakan sembarang pakaian. Ditentukannya adanya keseragaman dalam berpakaian. Baduy dalam berpakaian putih-putih dengan ikat kepala putih. Sedangkan Baduy luar berpakaian hitam atau biru gelap dengan ikat kepala hitam atau biru gelap. Dalam penerapan ekonomi berbasis kearifan lokal, dalam pelestarian lingkungan, masyarakat Baduy menerapkan larangan-larangan dalam melakukan pertanian, maupun saat berladang. Larangan tersebut berupa: 1. Dilarang menggunakan cangkul saat mengolah tanah. 2. Dilarang menanam singkong. 3. Dilarang menggunakan bahan kimia untuk memberantas hama. Pemberantasan hama dan pemupukan tanaman dilakukan secara tradisional. 4. Dilarang pergi ke ladang pada hari Senin, Kamis, dan Sabtu. 5. Dilarang membuka ladang di lewung atau hutan tutupan dan dilarang membuka lahan di hutan kampung. Untuk menjaga kelestarian alam, masyarakat Baduy mengolah lingkungan dengan membagi hutan menjadi 3 jenis berdasarkan letak dan fungsinya, yaitu: 1. Hutan larangan. Hutan larangan adalah hutan lindung yang tidak boleh dimasuki oleh sembarangan orang, bahkan oleh orang Baduy atau pimpinan adat sekalipun. Hutan ini diperlakukan istimewa, dijaga keutuhannya, dan dirawat kesehatannya. Yang kedua yaitu hutan lindung. Pemahaman dasarnya seperti hutan larangan, yaitu harus dijaga keutuhan dan kesehatannya. Potensi aslinya tidak terganggu dan tetap terjaga. Bedanya, hutan ini masyarakat boleh memanfaatkan dan mengambil hasil hutan secara terbatas. 3. Hutan garapan. Tampilan fisiknya tidak sama seperti hutan dalam pengertian konvensional. Hutan garapan adalah areal hutan yang difungsikan sebagai ladang atau huma. Bentuk perilaku pelestarian lingkungan dan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat Baduy tercermin dalam kehidupan keseharian mereka. Praktik konservasi diwujudkan dalam hal: 1. Bagi masyarakat Baduy, hutan dianggap sakral, sehingga masyarakat adat menghormati kawasan hutan mereka. 2. Konsep pengolahan lingkungan. Dengan sistem zonasi, telah dikenal dan dilakukan masyarakat Baduy secara turun-temurun. Sistem zonasi tersebut adalah: A. Daerah Baduy dalam analog dengan zona inti atau permukiman. B. Daerah Baduy luar analog dengan zona pemanfaatan intensif atau lahan ladang dan pertanian. Dan C. Daerah dangka analog dengan zona penyangga kawasan hutan yang dilindungi. Baiklah, sekian video dari kami. Terima kasih and thank you for watching. Bye-bye.